Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk semua zodiak ya. Eh, ya, eh, tema kita ya. Saya mau melihat atau saya di sini merasakan ya energi twin flame, sehingga saya mau mereadingkan tentang twin flame hari ini. Kira-kira apa yang sedang terjadi ya, ataupun yang dirasakan twin flame-mu, atau yang terkoneksi dengan artinya orang-orang yang terkoneksi dengan twin flame ya. Jadi ini tidak 100% energimu. Kalau kamu terkoneksi dengan twin flame, berarti twin flame ya. Berarti readingan ini untuk dirimu. Tetapi kalau memang kamu saat ini terkoneksi dengan karmic dan soulmate, berarti readingan ini bukan untukmu ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Dan ya, tebaklah sendiri siapa twin flame kamu ya. Nanti di akhir saya memberikan kisi-kisi ya, atau energi di mana koneksi dari zodiak dan inisial ya. Semoga itu bisa mempercerah dan ya setidaknya memperkuat bahwa si dia ternyata twin flame saya ya. Oke, apa yang terjadi dengan twin flame-mu kita lihat ya. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas sini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, berikan energimu. Sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Oke. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian. Oke, ini untuk semua zodiak ya. Saya menyerap energi dari seluruh zodiak, 12 zodiak. Jadi tidak usah bertanya lagi ini zodiak apa, karena saya mengambil energi yang paling tinggi dari kalian semua. Ini untuk umum. Kalian mau energi 100% energimu, silahkan personal reading. Oke, kita lihat apa yang terjadi dengan dirinya dulu ya, dan apa isi hatinya, dan koneksi kamu dari zodiak dan inisial, dan pesan semesta untukmu. Oke, kita lihat situasi dan kondisinya dulu. Di sini ada the star, wow. Ada juga Three of Cups. Ada Ten of Cups. Ada Queen of Wands. Ada Two of Swords. Bisa kelihatan. Di sini ada Four of Wands. Four of Swords dan Four of Cups. Wow. Untuk energi twin flame-mu di sini, ya, energinya juga bisa ini di energimu terbolak-terbalik, ataupun dirinya kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Ya. Dia merasa bahagia bersamamu, saat bersamamu. Dia merasa nyaman, merasa happy. Tetapi kondisinya sekarang tidak bersamamu. Ataupun mungkin kondisinya dia happy-happy dengan yang lain.
tetapi jiwanya tetap bersamamu. Kemanapun dia pergi, sejauh manapun dia pergi, kamu selalu ada di hatinya. Ataupun mungkin kalau ini energimu, karena energinya juga sama, apa yang dia rasakan sama, kamu pun sama, ya, dimana kamu pergi kemanapun tetap selalu mengingatnya. Dia merasa sangat sedih, tidak bisa memilikimu seutuhnya. Setiap malam dia merasa sepi. Setiap malam dia merasa sedih. Setiap malam dia merindukanmu. Ya, seolah bayangmu tidak pernah bisa dia lupakan. Dia menyesali keputusan pernah meninggalkanmu. Ini entah ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, tempat tinggal, suku, keuangan atau restu orang tua sehingga kalian tidak bisa bersatu, ataupun ego yang sangat keras. Ya, paling signifikan agama. Yang akhirnya kalian berdua memilih untuk berpisah. Tetapi sejauh ini dia ingin melupakanmu, tapi nggak bisa, dan dia tersiksa. Begitupun kamu, saya merasakan di sini energinya. Kamu berusaha untuk melupakan dia, tapi semakin saya melupakan kok semakin saya sedih, semakin saya mengingatnya. Gitu. Rindu ini semakin membara, rindu ini semakin kuat. Apalagi kalau kalian yang terkoneksi dengan twin flame dan tidak bersama, ataupun yang sudah menikah ya. Dimana kamu berusaha untuk bisa membahagiakan pasanganmu atau berbahagia dengan pasanganmu saat ini, tetapi ternyata kamu gak bahagia, serasa hambar dalam hubungan. Ya, dia merasa bahwa saya ini menderita gitu. Tapi kenapa saya nggak bisa mengutarakan isi hatiku? Kenapa saya berat sekali untuk melangkah untuk dirinya gitu? Karena dia merasa juga di sini mungkin kamu sudah mempunyai pasangan, ataukah dia yang sudah mempunyai pasangan? Yang mana berat untuk memilih, apakah memilih dirimu ataukah pasangan? Dan bingung juga kalau memilih dirimu, apakah kamu mau masih menerima saya dengan kondisi saya yang terpuruk ini? Karena saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin jatuh bangun ya dalam bisnis ya. Kondisinya lagi terpuruk, mungkin banyak hutang. Kondisinya terpuruk karena mungkin ya paling banyak masalah ekonomi. Pusing mumet dengan pasangannya, ribut aja. Ya, dia kecewa sebenarnya dengan pasangannya. Kalau seandainya dia sudah mempunyai pasangan ya, entah pacar, entah suami atau istri, atau bahkan mungkin kamu yang sebenarnya nggak nyaman bersama pasanganmu, tetapi karena ya sudah berjanji sama Tuhan ya dalam ikatan suci, mau tidak mau ya harus menerima resiko itu, walaupun mungkin koneksinya kamu tetap masih bersamanya di dalam jiwa, menginginkannya bersama, membandingkan antara pasanganmu dengan yang twin flame-mu ini ya, ternyata twin flame-mu masih selalu di hati. Twin flame-mu memberikan yang terbaik, dan akhirnya ada penyesalan, ada air mata, dan rasa rindu yang terdalam. Rindu ini berat dia merasa ya. Saya merasa bahwa hidupku ini penuh dengan drama. Hidupku ini penuh dengan tekanan. Saya bersama yang lain, tetapi jiwaku ingin dirimu. Ingin kau hadir di sampingku, menenangkan diriku, membuatku nyaman, membuatku happy. Tetapi itu tidak saya dapatkan, walaupun mungkin koneksinya dia sudah mendapatkan dengan pasangan yang baik, yang tulus, yang ya perfect lah di mata orang, pasangan serasi. Mungkin ekonomi juga ya lumayan lah, gak terlalu signifikan, atau bahkan mungkin ada yang kaya. Tetapi hati ini kok bergejolak gitu. Ya, kok saya masih tetap ke kamu? Bahkan mungkin dia merasa bahwa apakah koneksi ini ada hubungannya dengan black magic? Apakah kamu sudah mengguna-gunaiku? Itu pemikiran dia. Sampai mungkin dia merasa bahwa kayaknya nih saya diguna-guna. Jadi dia pergi ke paranormal untuk bertanya, ada apa?
Kenapa sampai saya tidak bisa melupakannya? Bahkan mungkin ada yang sakit karena pikiran akan dirimu. Ya. Kita lihat lagi di sini ada Hierophant, Six of Cups, Page of Wands, dan Four of Pentacles. Dia fokus ya pada dirinya, fokus pada anaknya, kalau ada anak ya. Karena saya lihat di sini untuk istrinya enggak ya, atau suaminya. Karena ya itu tadi, dia merasa bahwa terkoneksi dengan dirimu. Walaupun mungkin situasi dan kondisinya ya hanya casing doang bahwa saya milikmu gitu. Tapi hati jiwa itu sebenarnya milik twin flame. Ya, yaitu kamu. Tapi dia fokus pada anaknya. Sayang sekali gitu sama anak. Makanya dia lebih fokus kerja untuk apa? Ya bertanggung jawab. Kalau dia sebagai laki-laki, dia kerja. Kalau dia sebagai perempuan ya dia tetap bekerja untuk bisa melupakan. Entah kerja di rumah, kerja online shop, atau kerja di kantoran juga, urus anak ya. Supaya apa? Bisa melupakan koneksi ini. Tetapi tetap aja pada saat dia tidak bekerja atau hari-hari senggang, dia akan memikirkanmu. Kamu lah kabarnya gimana? Kamu udah makan belum? Kamu lagi ngapain? Aku kangen. Ya. Masih kamu terus di dalam hatinya. Tetap kamu dalam dirinya. Dia bingung untuk melupakanmu tuh kayak gimana. Karena ada beberapa yang sudah terbangkit secara spiritual, ada pun yang belum. Kalau kamu bangkit secara spiritual dalam artian ya sudah mengerti akan koneksi ini. Tapi ada beberapa yang belum, yang dimana merasa tahyul, begitu terlalu percaya yang gitu-gituan. Ya, akhirnya dia menderita sendiri. Kalau kamu sudah terbangkit secara spiritual, ya berarti kamu merasa bahwa hidup ini penuh dengan tantangan berat. Saya harus walaupun berat saya harus kuat gitu. Karena kamu sudah tahu koneksi twin flame. Tetapi kalau dia merasa bahwa kamu itu mengguna-gunai dia. Serasa itu kamu ya pokoknya intinya yang negatif gitu. Sehingga dia melawan. Semakin dia melawan koneksi ini, semakin besar energinya untuk bisa tetap merindukan. Dan itu membuatnya tersiksa. Sangat-sangat tersiksa. Apalagi kalau dibilang penuh drama. Dia merasa bahwa hidupnya penuh dengan bahagia bersama pasangan, tetapi sebenarnya tidak. Dimana dia memposting ya, supaya kelihatan bahagia, move on gitu kan. Apalagi kalau kamu yang lihat gitu. Tapi ternyata itu tidak membuatnya berhasil untuk melupakan kamu. Sampai mungkin foto profil ya atau apa gitu, ganti anak istri, suami ya. Atau foto pacar gitu ya yang terkoneksi dengan dirinya saat ini untuk bisa dia melihat untuk menjadi penggantimu, tetapi ternyata tidak bisa. Walaupun matanya memandang orang lain tapi jiwanya beda, dia memandang yang lain juga, yaitu dirimu, twin flame-nya. Dia menunggu, dia saat ini sedang menunggu ya. Hanya kamu di hatinya, hanya kamu di jiwanya, hanya kamu di pikirannya, sampai dia pusing, stres sendiri. Bahkan yang tadi saya bilang dia lagi sakit ya. Ada beberapa yang sakit karena tekanan. Ini tekanan dari jiwa, mental, dan dari pikiran. Ya. Dia harus ke kiri atau ke kanan. Jiwanya memanggil-manggil twin flame. Seolah-olah dia tidak bisa menerima koneksi antara pasangannya saat ini. Apalagi pasangannya saat ini mungkin bentrok dengan dirinya. Ada beberapa yang bentrok dengan dirinya. Makanya tadi saya bilang ada drama. Ya, dimana dia harus berbuat baik, seolah-olah baik-baik saja, padahal sebenarnya itu sudah nggak baik gitu. Hubungannya toksik dalam hubungan toksik gitu kan. Tetapi dia berusaha bagaimana caranya supaya publik melihat kondisi rumah tangga atau hubungan kami ini baik-baik saja gitu. Penuh drama. Dan ya dia sudah gak bisa berkata-kata lagi karena itu pilihan dia di awal. Sehingga makanya tadi saya bilang di awal ada penyesalan di mana dia merasa bahwa keputusan saya di masa lalu itu salah, di mana saya berusaha untuk bisa mengejar kebahagiaan, mengejar karir tanpamu. Artinya dia merasa tuh saya bisa tanpa kamu kok, ngapain saya mau perjuangkan dirimu aja gak berjuang untuk diriku. Karena sama-sama saya merasakan energinya yang tadi tolak menolak karena ego.
Sehingga dia marah. Dia merasa tuh bahwa cinta ini tuh bisa tumbuh nanti dengan siapapun. Cuman karena mungkin kita terlalu dekat, jadi mungkin saat ini saya tetap terkoneksi dengan dirimu. Tetapi sudah bertahun-tahun, bahkan ya kalau mau dibilang sudah ada yang bulan, ada yang tahunan gitu. Tetapi dirimu masih selalu ada di hatinya, di benaknya, di jiwanya. Itu yang dia pusing. Dan akhirnya dia sadar bahwa ternyata koneksi ini bukan koneksi biasa. Ya, dimana mungkin yang tadi saya bilang ya, entah dia bawa ke paranormal ya, ataupun mungkin dia bertanya ke guru spiritual ya. Ternyata ada koneksi jiwa, koneksi antara hati ya, dimana dirimu dan dirinya adalah satu. Dan akhirnya dia bisa mengerti, walaupun mungkin kondisinya dia belum bisa menerima ya, apa ini benar, apa iya. Tetapi ya dia mulai bisa menerima masukan bahwa ya udah, kalau memang dia jiwaku ya sudah, saya harus bisa menenangkan diriku karena dia jiwaku. Ya saya harus bisa menerima keadaan ini, pasrah gitu, walaupun mungkin saya tersiksa, dimana saya tidak bisa memilikimu, tetapi hatiku memanggil dirimu. Dan begitu pun sebaliknya, saya merasakan di sini energimu sama. Kamu tuh kayak drama, saya baik-baik saya sudah move on, padahal sebenarnya kamu masih menginginkan dia balik untukmu, memperjuangkan dirimu. Tetapi itu tidak bisa. Kenapa? Mungkin kamu sudah mempunyai pasangan, atau dirinya sudah mempunyai pasangan, sehingga kamu tuh tidak mau menghancurkan hubungan orang lain atau hubungan dirimu. Ya, dan nggak mau juga bertahan dengan dirinya dengan hubungan yang melelahkan. Karena hubungan twin flame itu melelahkan. Karena sama-sama keras kepala, sama-sama punya ambisi, sama-sama nggak mau mengalah, sama-sama egois. Dimana pada saat bertumbuh nantinya, di saat dan di waktu yang tepat, pasti kalian akan lebih dewasa dalam mengambil sikap. Karena perjalanan spiritual twin flame itu adalah, artinya twin flame ini adalah perjalanan spiritual, dimana ya dia butuh waktu untuk bisa mendewasakan satu sama lain. Ya, untuk saat ini belum dewasa, makanya tadi saya bilang hubungannya sangat berat karena belum dewasa. Ya, karena apa? Ego yang bermain. Sehingga ya saat ini menderita. Kenapa? Karena ego yang terlalu keras, ego yang melandasi hubungan, bukan karena cinta kasih, tetapi karena ego. Ya, jadi ya bertumbuhlah. Ya, harus bisa lebih memahami dirimu, tentang kebutuhanmu, tentang arti cinta yang sebenarnya dari dalam dirimu, supaya kamu juga jangan menderita. Karena hubungan twin flame ini kadang-kadang orang bilang, kok hubungan ini begitu berat ya, padahal dia tidak sadar bahwa ini adalah perjalanan spiritual, dimana ini semesta mau mengajarkan bahwa kamu harus bertumbuh, kamu harus belajar gitu. Tetapi nggak sadar-sadar, nggak mau belajar-belajar, jadi ya hubungannya otomatis menderita terus. Sama seperti kalau kita nggak belajar-belajar, kalau SD, SMP gitu ya, kita sekolah itu nggak akan naik kelas. Kenapa? Karena nggak mau belajar-belajar, nggak mau rajin belajar. Sudah dikasih tahu, oh ini hubungannya salah, kamu nih masih belum bisa naik kelas karena kamu nggak belajar gitu kan, kamu nggak tahu apa-apa, ya sudah, kamu tahan kelas terus. Tapi nggak connect, saya harus belajar ini loh, saya harus belajar ini loh. Mungkin dia bicara spiritual, tapi spiritualnya dia anggap enteng, seolah-olah itu hal-hal nggak zaman sekarang, masih percaya barang gitu. Karena realistis, dia orangnya realistis, bahkan mungkin dirimu juga realistis ya. Tetapi pada saat kamu sudah menjalani kesini ya, dengan koneksi itu, kamu tertarik pada tarot aja, ataupun mungkin koneksinya kamu ada dengan saya di sini mendengarkan readingan saya, ini kan panggilan jiwa. Ada semesta mau memberikan sesuatu, pengarahan lewat perantara diriku untuk menyampaikan kepadamu bahwa hubungan twin flame adalah hubungan kamu dengan dirinya, di mana hubungan ini akan berat kalau ego yang berbicara, di mana kamu harus bisa melatih dirimu dari kesabaran, dari cinta kasih, terutama mencintai diri sendiri. Terkadang kamu berusaha untuk bisa, dia yang harus memahamiku, dia yang harus begini, dia yang harus begitu. Padahal sebenarnya cinta twin flame adalah cinta tanpa syarat, dimana kita membebaskan dirinya, kita bahagia bersamanya, walaupun tidak memiliki secara fisik, tetapi memiliki secara
jiwa, ya. Jadi seperti gitu, karena koneksi twin flame ini kadang-kadang kita berpikir bahwa saya harus memiliki dia, saya akan menderita sekali kalau saya tidak memiliki dia. Dan itu kesadaran yang belum terasa, dimana kalau kamu sudah terbangkit secara spiritual, kamu akan lebih dewasa. Kamu tahu bahwa saya bukan di 3 dimensi saat ini, saya sudah di 5 dimensi, dimana saya tahu bahwa kamu dan saya ada bersama saat ini. Walaupun kondisinya di 3 dimensi kita terpisah, tetapi jiwa kita bersatu di 5 dimensi, sehingga kamu tidak merasa kesepian, kamu bahagia bersamanya, walaupun ya raganya tidak bersama. Nah, itu yang semesta mau sampaikan kepadamu, untuk jangan terlalu sedih dengan twin flame-mu. Ingat, kalau itu milikmu pasti akan kembali padamu. Tetapi kalau memang dia bukan milikmu, seberapa besar kamu menahannya, tetap dia akan pergi. Jadi semua adalah keikhlasan, dimana semesta mau mengajarkan kepada kamu untuk berserah. Ya, serahkan kepada Tuhan, pasrahkan ke langit, biarlah semesta yang menentukan jalanmu. Biarkanlah semesta yang menentukan alur hidupmu. Kamu tinggal berdoa, yakin kalau dia twin flame-mu pasti akan kembali suatu saat nanti, di waktu dan di saat yang tepat. Ya, oke, itu yang dia rasakan ya, koneksi kamu dengan dia. Kira-kira apa lagi ya yang ada di hatinya, kita lihat. Oke, saya sudah menarik energinya. Di mana ungkapan kata atau isi hatinya kepadamu. Oke, kita lihat. Yang pertama di sini, masih kamu yang ada di hatiku, di benakku, di anganku, kembalilah sayangku. Wow, dia berharap kamu yang kembali. Ini bicara ego ya. Sebenarnya dia mau dia yang kembali, tapi dia takut, dia gak punya kepercayaan diri. Dia ini orangnya pesimis, dia bucin terhadapmu, tetapi seolah-olah dia harus kuat. Ya, begitupun kamu, karena twin flame energinya sama. Kamu ingin ke dia, tapi kamu bucin terhadapnya, tapi seolah-olah dia yang harus memperjuangkanku. Nah, di sini makanya saya bilang ada ego, dimana harus dia yang berjuang untukku. Padahal kalau kita bicara twin flame, harus sama-sama bisa mengikhlaskan dan berjuang bersama. Jadi akhirnya tersiksa, ya. Dia masih menunggumu, ya. Tetapi bingung siapa yang mau maju, sama-sama menunggu. Kamu menunggu, dia menunggu, terus yang mau berjuang siapa? Nah ini. Tetapi ini kita bicara dari isi hatinya, ya. Masih kamu yang ada di hatiku. Walaupun mungkin raganya sudah bersama yang lain, tetapi jiwanya masih menantimu. Oke. Kita lihat lagi apa yang ingin dia katakan kepadamu. Tetap kamu yang selalu aku rindukan. Ku ingin membelai, mencium, dan memelukmu. Wah. Jadi saya merasakan di sini energinya, di mana dia ingin memelukmu, menciummu. Ini ada beberapa juga yang mempunyai masalah, ataupun mungkin kamu di mana ingin bersandar. Mungkin ya masalah dengan pasangan, dengan orang tua, kerjaan, sehingga dia punya teman curhat nggak ada gitu. Ataupun mungkin koneksinya dengan pasangannya lagi bentrok ya. Jadi dia ingin memelukmu. Semua keluh kesah itu ingin dia sandarkan. Artinya bagaimana ya? Dia punya masalah itu setidaknya kalau ada kamu lega gitu. Tetapi ini kan tidak ada. Jadi dia kayak macam capek. Tetap kamu, aku rindukan. Saking rindunya dia tambah down lagi. Banyak masalah. Dimana dia ingin melepas lelah. Ini bicara lelah soalnya. Ingin memelukmu, menciummu, menangis, melepaskan rindu. Ya. Dan ya bersandar di bahumu, curhat, atau menangis, tawa, semuanya tentangmu. Ya. Jadi dia ingin setidaknya ya ada kamu, dia tenang. Ya, bisa berbagi suka dan duka. Tetapi sekarang dia harus sendiri menanggung suka dan duka itu. Ya, walaupun hanya dalam diam, ya.
Kamu diam aja dia tenang. Tetapi sekarang kan kondisinya dia mau ke siapa? Tidak ada. Kamu pun tidak ada bersamanya, sehingga itu tambah berat buatnya, tambah tertekan dirinya. Dan ya dia berharap suatu saat nanti, ya semoga pasangannya saat ini bisa seperti dirimu. Itu harapannya. Tetapi untuk saat ini, dia hanya memikirkanmu, terkoneksi dengan dirimu. Oke, berikutnya kita lihat. Hanya kamu yang bisa membuatku gila. Wow, tak dapat berpikir jernih. Aku sangat menderita karena koneksi ini. Jadi dia merasa bahwa koneksi ini tuh ibaratkan kayak kutukan gitu. Apakah ada karma sehingga hidupku begitu berat? Perjalanan cintaku begitu sulit, rumit, tidak seperti yang lain. Karena dia membandingkan antara cinta-cinta orang lain di sekelilingnya itu kok adem ayem, kok saya seperti gini gitu. Kok diriku kayak macam stres, tidak bahagia. Padahal kalau dilihat mungkin saya sudah mendapatkan pasangan ataupun ya orang-orang di sekeliling yang bisa membuat saya bahagia, tetapi saya tidak terkoneksi walaupun digemerlap dunia bagaimana atau secantik bagaimana pasangan, seganteng bagaimana pasangan, sekaya bagaimana, tapi kok koneksiku tetap dirimu gitu. Saya ini sudah gak bisa berpikir waras, seolah-olah saya mau melepaskan apa yang sudah bahagia, yang perfect untuk dirimu, yang akhirnya nanti saya ngoyo-ngoyo untuk ribut, marah, karena koneksi itu berat dengan dirimu. Sedangkan saya sudah mendapatkan koneksi yang ringan-ringan, tetapi kok hatiku gak bahagia dengan koneksi ini. Dimana mungkin dia hidupnya sudah bagus dengan pasangannya, entah sudah dari karir, dari anak, pasangan yang cantik, ganteng, tetapi kok saya nggak bahagia dengan situasi ini gitu. Saya hanya bahagia dengan kamu, walaupun mungkin kondisinya ya mungkin kita nanti kere, ini pemikiran dia ya, atau mungkin karena saya akan menderita karena kamu kasar, saya menderita karena kamu mungkin apa gitu, tapi kok saya bahagia dengan koneksi itu gitu. Yang mana marah-marahmu saya kangenin, yang mana kita ribut-ribut itu saya kangenin, dimana saat ini saya merasa bahwa pasangan saya ya udah dia banyak diam, tidak kayak kamu dulu yang mungkin saya mumet, kamu tuh ribut-ribut aja, marah-marah aja. Tapi itu yang saya rindukan saat ini, dimana semua hening saat ini. Ya, apakah saya tidak merasa bersyukur Tuhan? Itu kadang-kadang dia berpikir ya, kenapa ya dengan hidup saya ini gak berpikir waras sekarang, karena dirimu, karena koneksi ini. Makanya dia bilang ini bisa membuatku gila, karena dari jiwa tidak bisa berpikir secara rasional. Ya, dia tertekan dari koneksi ini, sangat berat, sangat sakit. Ya, oke, kita lihat lagi. Semua tentangmu masih kuingat. Wow, semua tentangmu masih kuingat. Senyummu, marahmu, bahagiamu, dan kecewamu. Maafkan aku yang tidak bisa membahagiakanmu. Wow. Jadi dia merasa bahwa dia sudah gagal membahagiakan kamu yang dia cintai. Dia gagal membahagiakan orang yang dia cintai, yaitu kamu. Dimana dia tidak bisa berjuang untukmu. Ya. Dimana dulu dia merasa bahwa kamu itu orangnya kasar, ribut, marah, cerewet, banyak atur, overprotective, apa yang negatif-negatif. Ya, membuat dia tidak nyaman atau apa, tetapi ternyata itu yang dia rindukan saat ini. Dimana kamu merasa bahwa dirinya sebagai karmik. Tetapi ternyata kamu tahu bahwa sekarang koneksinya berbeda. Ternyata dirimulah yang menjadi penolong untuknya. Ya, dia merasa menyesal, dan kalaupun mungkin waktu bisa terulang, dia ingin kembali ke saat itu, dimana ya dia akan tertawa bahwa ini aku ya marahlah sepuasmu, ya, ataupun apapun, ya terserah. Yang penting saya tahu bahwa koneksi ini adalah cinta. Dia tahu bahwa memang saya betul-betul mencintaimu saat ini, dimana pada saat kamu sudah berpisah, baru dia tahu bahwa cinta. Karena apa? Dia bertolak ukur pada
Kalau saya mendapatkan pengganti kan pasti saya bisa lupakan kamu gitu. Tapi ternyata koneksi ini tidak bisa, tidak secepat itu. Saya bisa melupakanmu, dan dia tahu bahwa ternyata betul-betul ya, ternyata ini bukan nafsu, tetapi ini betul-betul saya mencintaimu. Karena kamu tak tergantikan dengan siapapun. Dan maafkan aku, karena saya tidak bisa berjuang sampai akhir untuk dirimu. Tetapi kalau seandainya semesta memberikan saya kesempatan lagi, suatu saat nanti, saya akan berusaha membuktikan bahwa saya akan berjuang untuk dirimu dan untuk kita. Jadi seperti gitu ya, agak dramatis ya, tetapi itu terjadi, menyesak, sakit, sesak nafas gitu ya. Ibaratkan air mata ini udah kering ya, nangis itu udah kering gitu. Jadi kayak macamnya udah deh, pasrah aja deh, semesta mau apa ya terserah. Udah sakit, udah capek, udah lelah, nggak mampu. Koneksinya kayak gitu yang dia rasakan. Walaupun sakit, tetapi ya mau bagaimana lagi, nggak tahu mau menangis model gimana, air matanya udah kering. Jadi ya udah deh, nangis dalam hati aja atau gimana, nggak tahu. Karena sesak. Ibaratkan nafas itu kayak tarik nafas aja berat gitu. Seolah-olah hidup ini tuh begitu pahit. Tetapi ya, dia akan tetap berusaha untuk kuat. Dan menanti suatu saat diberikan kesempatan dari semesta untuk bisa bersamamu kembali. Oke, itu yang dia rasakan ya. Dan ungkapan kata untukmu. Semoga resonate. Oke, kita lihat lagi koneksi dari inisial dan zodiak ya. Saya sisihkan dulu semuanya, biar mejanya bisa agak luas ya. Oke. Ada yang bilang, Kak Ica, energinya panjang ya. Karena kita bicara durasi gitu ya. Karena kita bicara twin flame ini nggak bisa bicara pelan ya, bicara cepat ya, karena energinya itu ya begitu sepanjang masa, jadi energinya juga lama gitu. Jadi kamu jangan bosan-bosan ya, karena di sini sudah 32 menit. Karena kalau hubungan twin flame tuh dibawa sampai mati. Jadi ya itu yang dia rasakan. Semoga kamu tidak bosan mendengarkan ya. Oke, saya sudah menarik energi untuk kalian di mana koneksi dengan twin flame dari inisial ya. Di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf L, ada huruf C, Q, N, T, I, W, J, F, V, bisa lihat ya, ada M, K, O, D, B, S, P, E, H, dan A. Oke ya. Jadi untuk koneksi di sini ada huruf L, C, Q, N, T, I, W, J, V, F, M, K, O, D, B, S, P, E, H, dan A ya. Oke, itu dari inisial. Semoga resonate ya. Dan untuk koneksi juga ya dari zodiak di sini ya, saya sisihkan dulu untuk inisial. Sudah bisa lihat, saya sisihkan. Kita lanjut ke zodiak. Oke, saya sudah menarik energinya. Di sini kamu terkoneksi dengan Virgo, ada Leo, Scorpio, Aquarius,
ada Cancer, Aries, Pisces, dan Sagittarius. Jadi untuk koneksi zodiak, kamu terkoneksi dengan Virgo, Leo, Scorpio, Aquarius, Cancer, Aries, Pisces, dan Sagittarius. Oke, jadi seperti gitu ya. Saya sisihkan lagi dan kita ke pesan semesta ya. Untuk dirimu yang terkoneksi dengan twin flame. Jadi kalau kamu merasa bahwa ciri-ciri seperti ini yang saya rasakan dari twin flame ya, ataupun mungkin kondisinya karena apa yang dia rasakan itu sama seperti yang kamu rasakan, berarti kamu terkoneksi dengan twin flame, dan dimana inisial dan zodiaknya ya kamu juga sudah pasti mempunyai intuisi apakah dia ataukah tidak. Semua adalah pilihanmu karena kamu yang bisa merasakan energi itu. Oke, kita ke pesan semesta. Berikan energimu sambil fokus pada kartu ya. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kalian tentang koneksi twin flame? Oke, di sini ada the World, the Chariot, Wheel of Fortune, the Fool, Eight of Swords, Nine of Wands, Six of Swords, dan the Hangman. Wow. Semesta mau mengatakan kepadamu bahwa nikmatilah hidupmu dengan bahagiamu. Ya, jadi menikmati hidupmu dengan kebahagiaan pada diri sendiri. Ingin self love. Dimana apa yang kamu inginkan, lakukanlah. Kalau memang kamu merasa itu yang terbaik, lakukanlah. Kalau kamu merasa itu tidak terbaik, jangan. Kalau kamu merasa hidupmu sekarang penuh dengan kehancuran, malapetaka, berarti ada sesuatu yang ingin semesta sampaikan. Bukan kamu menangisi itu. Ya, karena hubungan twin flame ini memang hubungan yang menyakitkan. Ya, dimana mungkin kebanyakan sebagian besar tidak menyatu. Sehingga lebih banyak berserah kepada semesta. Ibaratkan hubungan ini kayak digantung. Saya ini bersama dengan yang lain, tetapi saya jiwaku dengan yang lain, ragaku dengan yang lain. Sehingga kamu bingung dalam hidup ini. Yang ingin semesta sampaikan adalah bahagia untuk dirimu dulu. Buatlah kebahagiaan untuk dirimu. Terkadang kamu lebih membahagiakan orang lain tanpa melihat dari dirimu. Jadi saat ini semesta mau sampaikan, serahkan semua ke semesta, serahkan semua ke langit, ya, pasrahkan semua ke langit supaya hidupmu jauh lebih tenang. Ingat apa yang terjadi pada dirimu ini bukan begitu saja, bukan berarti semesta tidak berpihak padamu, tetapi semesta mau mengajarimu untuk bisa lebih mencintai diri sendiri. Jangan terlalu memperdulikan kata orang, jangan juga terlalu sensitif, jangan juga terlalu baper. Ingat, yang bisa membahagiakanmu adalah dirimu sendiri, yang bisa membuatmu kaya, sukses itu adalah dari keputusanmu. Jadi buatlah keputusan yang tegas untuk dirimu, ya. Jangan pernah melihat dari sisi kekuranganmu, tetapi lihat dari sisi kelebihanmu. Jangan pernah membandingkan siapapun, entah dirimu dengan yang lain atau siapapun. Ya, jadilah diri sendiri. Ciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri. Ya, tanpa berharap siapapun, tanpa berharap twin flame, tanpa berharap pasangan si A, si B, si C, no. Tetapi buatlah bahagia untuk dirimu. Karena selama kamu bahagia, hidupmu akan tenang. Kamu akan lebih ikhlas tentang kehidupan ini, baik buruknya, bahagia tidaknya. Karena apa? Kamu sudah bahagia. Tetapi kalau kamu belum ikhlas, berarti kamu masih menginginkan kebahagiaan dari orang lain. Dan pada saat kamu tidak bahagia dengan orang lain, kamu menderita. Nah ini, jadi semesta mau sampaikan orang lain membahagiakan kamu itu bonus. Tetapi di sini semesta mau menyampaikan kepadamu untuk bisa menciptakan kebahagiaan untuk dirimu sendiri tanpa ketergantungan, ya, atau berharap kepada orang lain datang membahagiakan kamu. Jadi fokuslah pada dirimu, pencapaianmu, dan kebahagiaanmu.
Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.